Viral di sosial media, penumpang komplain tentang pesawat berasap. Apakah umum jika asap terlihat di kabin pesawat? Apakah bunyi seperti tekanan tinggi dan bunyi seperti robot? Apakah suara tersebut normal? Akan saya bahas sepenuhnya di video ini. Silahkan simak terlebih dahulu video ini. Pesawat kalau nggak aman, karena saya juga nyawa kan. Jadi semuanya harap Ibu telepon genggamnya semua dimatikan, jangan ada yang memviral-viralkan karena kita akan berangkat. Duduk. Iya. Kalau semua kita nggak setuju berangkat, ini nggak berangkat ini pesawat ini, Mbak. Bapak Ibu percaya dengan pilot kita kan? Jadi mohon kerjasamanya. Iya, mohon kerjasamanya duduk. Tadi bagaimana dengan mesin? Iya Bapak Ibu, kita sudah tahu keadaan ini normal. Sekarang begini, keadaan normal terkendali, tidak ada masalah, ini hal yang wajar dan normal. Bapak, telepon genggamnya dimatikan. Bapak Ibu mohon kerjasamanya, sekarang duduk, tenang, pakai seat beltnya, kita akan berangkat. Naik pesawat bukan sekali, dua kali, tiga kali. Iya, tenang, duduk semua. Tadi kan sudah diinfokan oleh pilot kita. Saya bilang ratusan kali saya naik pesawat, tapi nggak pernah seperti ini mesinnya, keluar asap. Coba lihat deh. Kalau Bapak ini Ibu, menggunakan tadi biodiesel pilot ya, kita asap sudah keluar. memberikan pengumuman bukan kalau hal ini adalah yang wajar. Karena pesawat kita sedang dinyalakan engine-nya. Bapak Ibu dengar dulu penjelasan dari awak kabinnya. Karena kalau Bapak Ibu nggak percaya ke awak kabinnya, siapa lagi yang bisa dipercaya? Dan kerjasama Bapak Ibu sangat diperlukan untuk kelangsungan penerbangan kita. Mengerti Bapak Ibu? Sekarang duduk. Suara apa itu? Suara apa nih? Itu hal yang wajar. Astaga. Udah sepakat aja kita. Sepakat aja kita. Aku mau turun deh. Ya. Anakku terlalu ya dia ya. Ya, tenang dulu. Saya akan infokan untuk semua. Angkut aja nggak kayak gini suaranya. Baiklah, jika kita bicara mengenai asap, tentunya asap ini berbagai macam penyebabnya. Nggak bisa kita katakan dari satu penyebab yang kira-kira kita bisa melihat dari video tersebut. Karena bukan saya merupakan seseorang kru yang bertugas dan kita tidak mengetahui persis apa yang terjadi dalam sana. Karena kan tentunya itu adalah rahasia perusahaan yang nggak bisa dibagi-bagikan ke publik. Ya, cuman mungkin saya bisa share pengalaman saya yang pernah menerbangkan pesawat tersebut, merupakan pesawat Airbus A320 dan saya rated juga di pesawat itu. Kurang lebih saya cukup memahami luar dalam prosedur ataupun sistem mengenai pesawat tersebut. Tapi kalau kita bicara asap di dalam kabin penumpang, ini jarang sekali bisa ditemuin ya. Saya nggak bisa melihat ada asapnya ya. Bagaimana jenis asapnya ini kita nggak ada gambaran, jadi saya nggak bisa menerka-nerka asap ini apa. Tapi pada umumnya saya lihat ketika kita boarding biasanya asap dari air conditioning. Nah, biasanya kalau saya mendarat di Kupang atau di kota-kota tertentu yang humidity-nya tinggi, biasanya ketika kita buka AC-nya terlalu dingin, maka dia akan berasap sekali. Contohnya seperti ini. Jadi jenis asap ini merupakan jenis asap yang sering kali saya temui ketika menerbangkan pesawat Airbus. Karena pesawat Airbus ini memiliki AC yang sangat luar biasa, bisa mendinginkan dengan ekstrim. Jadi seringkali ketika humidity-nya tinggi, saya bisa melihat itu berkabut, berasap. Bahkan di satu waktu itu saya pernah ketika mau masuk pesawat aja nggak bisa lihat ke dalam. Yang jelas ini bukan merupakan suatu asap yang berbahaya, itu yang bisa saya sampaikan. Akan tetapi kalau kita bicara asap-asap lain yang disebabkan oleh kebakaran ya sangat berbahaya di pesawat, tapi saya tidak melihat adanya kebakaran di pesawat ataupun asap yang nggak jelas ya. Yang bisa saya lihat berdasarkan dengan pendengaran singkat aja dari video yang cuma bisa mendengar saja, ya saya nggak bisa berkomentar apa-apa. Cuman yang bisa saya sampaikan pada umumnya ini adalah asap yang paling sering kali saya ketemui. Yang bisa saya katakan mengenai asap ini, walaupun dia tidak berbahaya, tapi ini seringkali menjadi sebuah permasalahan. Nah, ini sering komplain dari penumpang ke depan ya. Kapten, penumpang ada yang komplain kenapa terlalu berasap. Ya, kadang-kadang kita harus naikkan suhu temperaturnya. Kalau saya kadang-kadang pack salah satu dari AC saya matikan supaya suhunya tidak terlalu dingin. Nanti ketika ditutup baru saya nyalakan kembali. Yang jelas saya tahu bahwa nggak semua penumpang tahu bahwa ini merupakan asap dari air conditioning. Ya, bagi yang frequent flyer, mereka sering terbang, ya asap ini seringkali
Mereka bisa melihat dan pernah merasakan di pesawat Airbus kan sering kali terjadi ini, sering-sering. Lumayan lah ya, saya nggak bisa ngomong sering karena mungkin persentasenya mungkin dari penerbangan saya 10%, 15%, menurut saya udah cukup sering asap ini keluar. Ini asap yang sering kali saya temukan di pesawat. Sekali lagi ini bukan merupakan sebuah asap yang berbahaya. Lalu kalau bukan asap, saya pernah mencium sedikit mengenai kayak bau-bau aneh gitu ya. Mungkin orang bisa berpikir bahwa ini kayak bau asap gitu ya. Pesawat setelah dilakukan maintenance, kompresor wash, biasanya ketika kita operasikan, kita nyalakan mesinnya kayak ada bau-bau gas, kayak ada bau-bau. Tapi sebentar doang itu. Begitu take off ini hilang. Nah ini pernah juga saya rasakan. Tapi untuk asap saya nggak pernah lihat itu sendiri. Yang jelas ya itu yang pernah saya rasakan, saya mencium baunya. Mungkinkah ini yang mereka rasakan karena mencium baunya ditambah dengan sequence of kejadian yang mungkin cukup mengagetkan orang-orang yang tidak paham dengan sistem penerbangan. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke fase berikutnya. Ini ada suara yang kencang luar biasa. Ini dia. Kan oleh pilot kita. Saya bilang ratusan kali saya naik pesawat, tapi nggak pernah seperti ini mesinnya, keluar asap. Nah ini merupakan air starter unit atau yang seringkali kita sebut dengan GTC. Nah, akan saya jelaskan nanti apakah itu. Ini baru dinyalakan, ini masih di idle, sebentar lagi akan dikencangkan. Kalian bisa dengar sendiri suaranya ketika dikencangkan seperti apa, dan saya kasih gambaran buat kalian. Ibu nggak percaya kalau kabinnya, siapa lagi yang bisa dipercaya? Dan kerjasama Bapak Ibu sangat diperlukan untuk kelangsungan penerbangan. Dan di sana kita bisa mendengar suara yang mirip dengan suara robot. Suara apa nih? Itu hal yang wajar, astaga. Jadi itu merupakan suara alat ini guys. Nanti kita bandingkan apakah suaranya mirip atau tidak. Nah alat ini digunakan kapan? Nah terkadang ada sistem yang namanya APU, itu adalah Auxiliary Power Unit. Itu digunakan untuk mensuplai kelistrikan dan udara buat pesawat, baik itu untuk AC ataupun untuk menyalakan mesin. Pada umumnya di manufaktur pesawat, baik itu Airbus ataupun Boeing, biasanya dibolehkan apabila APU ini inoperatif atau tidak bekerja dengan baik. Ini bukan satu sistem yang dinyatakan sebagai sistem yang krusial. Cukup sering sekali saya harus menyalakan pesawat tanpa dengan APU, maka kita akan request GPU dan GTC ya. Ground power unit itu untuk mensuplai kelistrikan, dan semacam air start unit ini untuk mensuplai udaranya, biasa untuk engine start. Nah ini seringkali yang kalau kalian nonton di video saya, di live saya waktu saya terbang di maskapai dulu, ini pesawatnya diinfus ya, ini dicolok sama GPU. Aman atau tidak digunakan alat-alat seperti ini? Aman, karena tujuannya sama. Auxiliary Power Unit, kepentingan utamanya adalah untuk listrik untuk pre-flight, lalu AC ketika boarding dan ada penumpang, dan untuk engine start. Itu doang, 3. Fungsi APU hanya 3 di darat ya, nanti di udara punya peruntukannya lagi. Cuman yang jelas secara simpel saya bisa sampaikan 3 yang utama. Karena setelah engine itu menyala, setiap mesin itu mensuplai listrik dan udara sendiri untuk yang digunakan penerbangan. Karena ketika normal flight, pesawat itu terbang, memang tidak digunakan lagi itu yang namanya Auxiliary Power Unit, itu sudah dimatikan. Dan kalian bisa lihat fungsinya sama. APU kasih listrik dan udara untuk start dan AC. Nah, begitu juga dengan ground support equipment ini. Ketika tidak ada APU, kita colok GPU untuk colok listrik, dan kita colok air start unit atau GTC untuk supply udara untuk engine start. Nah, tergantung nanti kalau memang ada AC cut atau enggak nih, bisa dicolokin juga AC gitu dari eksternal dicolok untuk dalam. Tapi nggak semua tempat ada. Pada umumnya yang ada itu cuma 2, GPU, GTC. Jadi kadang-kadang kalian kalau datang ke pesawatnya panas itu pas boarding, ini biasanya APU-nya inoperatif ya. Banyak yang bisa terjadi sih. Cuman yang pada umumnya yang bisa saya rasakan, yang pernah saya rasakan itu pada umumnya APU-nya inoperatif. Jadi sekarang kalian udah bisa memahami bahwa sebenarnya start dengan APU ya sama aja dengan start dengan GPU dan GTC. Ujung-ujungnya start mesin. Ketika mesin sudah nyala dua-duanya, maka setiap mesin menghasilkan listrik dan menghasilkan udara untuk AC nantinya di pesawat. Jadi ketika terbang, pesawat itu terbang dengan secara independen menggunakan mesin tersebut. Mesin tersebut menghasilkan udara dan listrik untuk pesawat dan tidak menggunakan alat-alat third party lainnya. Jadi kalau bicara GTC ini, air start unit, ketika kita nyalakan, dia ada suara idle.
suaranya biasa gitu. Tapi nanti bisa digas juga supaya tekanannya besar, supaya cukup untuk memutar baling-baling untuk melakukan engine start. Nah begitu. Nah saya akan kasih lihat kalian bagaimana bunyinya, apakah mirip atau tidak ketika idle dan di power up. Itu suara ketika idle. Nah, ntar digas sama dia. Seperti ini suaranya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya, bunyi itu dihasilkan dari apa. Lalu Cap, bagaimana dengan suara robot? Nah, ini merupakan sebuah sistem yang saya mesti jelaskan juga buat teman-teman sekalian. Karena sistem pesawat Airbus lain sama yang di Boeing ya. Di Boeing nggak ada suara-suara aneh kayak begitu. Nah di Airbus ini hidroliknya itu ada 3, green, blue, dan yellow. Nah untuk yang blue itu ada elektriknya dan yellow juga ada elektriknya. Electric pump ya, simpelnya ada pompa hidrolik lah kayak begitu. Yang jelas untuk green system di sini tidak ada electric pumpnya. Maka dari itu dari segi desain kita bisa bicara untuk safety reason. Apabila nanti di green system membutuhkan tekanan, dibutuhkan sebuah sistem bagaimana yang bisa mentransfer tekanan dari green ke yellow atau sebaliknya. Dibuatlah yang namanya PTU. PTU ini adalah Power Transfer Unit. Jadi jangan disalahartikan, PTU ini tidak memindahkan cairan, bukan memindahkan hydraulic fluid, dan PTU juga bukan pompa. Jadi kedengarannya pompa, seperti kayak begitu. Tapi ini merupakan Power Transfer Unit yang fungsinya adalah apabila di green system mengalami perbedaan kurang lebih 500 PSI, maka PTU akan trigger menyala. Di sini saya akan tunjukkan bagaimana sistemnya. Airplanes make a lot of different noises. One noise in particular, which comes from the Airbus, is the infamous barking dog. What you are hearing there is the PTU, the Power Transfer Unit. Nah, kalian bisa lihat ya bagaimana ketika green system tidak memiliki tekanan yang cukup, maka dia akan ngambil dari yellow. Ketika mesin tidak menyala, maka dari yellow system akan mensuplai pressure menggunakan PTU itu. Now let's take a look at the PTU itself. It lives in a wheel well, aft wall. Such a little component and so much noise. Nah tentunya kalian sekarang sudah paham sumber-sumber suara tersebut. Nah pertanyaannya nih, apakah suara tersebut normal? Ya kan? Kalau ditanya normal itu cukup normal guys. Kenapa? Ketika kita menyalakan mesin sebelah kanan terlebih dahulu, ini kalian kalau naik pesawat Airbus A320 duduk di kursi di belakang overwing dekat sayap, dekat landing gear ya, kalian coba dengerin deh. Nah, itu pasti nyala duluan. Ketika nyala mesin nomor 2, dia putar, itu engine driven pump. Untuk hidroliknya dia terjadi perbedaan 500 PSI, maka triggerlah sekalian di tes sistemnya. Karena pesawat Airbus ini begitu canggih, dia akan di self test dulu setelah berapa unit. Apabila ada fail, maka muncul di iCam nantinya. Kita punya layar komputer di pesawat, apabila ada kerusakan muncul di sana. Sengaja ketika dinyalakan mesin nomor 2, PTU-nya bekerja, berarti bekerja dengan baik, tidak ada error. Ya ceritanya gitulah simpelnya, ya secara mudah saya jelaskan buat orang awam. Jadi guys, sebenarnya saya nggak ngelihat ada masalah di pesawat tersebut, cuman mungkin dengan suara-suara aneh ataupun bau-bau, ya seseorang bisa khawatir. Mungkin yang saya ingin tekankan buat teman-teman sekalian, tentunya pilotnya kalau tahu pesawatnya punya defect yang tidak mampu untuk terbang, kira-kira kalian mau terbangkan nggak pesawat itu? Tentunya pilot juga punya keluarga, punya anak-anak, punya istri, anak-anak, nggak mau ditinggalkan seperti itu aja. Masa kita mau meresikokan diri kita? Begitu juga dengan kru yang bertugas, apakah mereka mau meresikokan dirinya? Mereka sudah tahu suara ini tiap hari didengarin. Mungkin nggak semua penumpang pada saat itu yang terbang mengetahui mengenai edukasi mengenai ini. Makanya saya di sini ingin menjelaskan buat teman-teman sekalian, karena banyaknya yang meminta saya memberi informasi seputar ini. Jadi begitu guys, simpelnya. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Salam Lotet.